Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Shalom semuanya. Adakah momen dalam hidup di mana kamu sudah capek dengan segalanya? Bukan karena kamu tidak percaya Tuhan lagi, tapi karena surga terasa diam meski kamu sudah berdoa. Masalahnya masih ada, tagihannya masih ada, hubungannya masih bermasalah. Lalu di tengah semua itu, sekonyong-konyong ada yang bilang, coba menyembah. Dan respon pertamamu adalah, menyembah? Sekarang kamu serius? Karena jujur aja, menyembah di tengah badai adalah hal paling tidak masuk akal yang pernah kamu dengar. Tapi itu sampai kamu benar-benar mencobanya. Karena sesuatu akan berubah, bukan di luar, tapi di dalam diri kamu. Di video ini, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang sering tidak ditanyakan. Apa yang sebenarnya terjadi saat orang percaya menyembah di tengah masalahnya? Tidak, kita tidak akan menjawab secara teori, tapi secara nyata, konkret, dan bisa kamu rasakan. Dan di akhir video nanti, kita akan menyerahkan beban kita kepada Tuhan melalui satu momen doa penyembahan singkat bersama yang kuat. Langsung dari Alkitab, mari kita mulai. Pertama, penyebab mengapa sulit menyembah saat kamu paling membutuhkannya. Coba kamu bayangkan ini. Misal kamu sedang berdiri di tepi jurang finansial, tagihan menumpuk, penghasilan tidak pasti. Besok gimana? Atau kamu sedang menunggu diagnosis dokter yang hasilnya belum keluar. Atau seseorang yang kamu cintai baru aja mengkhianatimu dengan kejamnya. Lalu di titik itu ada suara yang bilang, ayo pujian dulu. Dan seketika pasti hatimu mengeras, mulutmu terkunci. Bukan kamu tidak mau lagi berdoa, tapi rasanya tidak jujur. Karena memuji Tuhan di tengah rasa sakit, terasa seperti berpura-pura bahwa rasa sakitnya tidak nyata. Kita semua mengalaminya. Dan ini bukan kelemahan iman kita. Ini adalah cara kerja alami otak kita. Ketika ancaman nyata muncul, apapun bentuknya, otak kita secara otomatis masuk ke mode bertahan hidup. Membuat seluruh fokus kita tertarik ke sumber masalah atau bahaya. Karena bagi otak, fokus berarti bertahan hidup. Oh, saya sakit hati karena dia sudah bohongin saya. Maka fokus pikiran kita pasti mengarah ke dia terus. Pada intinya, semakin besar masalahnya, semakin besar ia akan memenuhi layar pikiranmu. Sehingga perlahan Tuhan akan terdesak keluar dari bingkai perhatian kita. Jadi bukan karena Tuhan pergi, tapi karena masalah itu sudah memenuhi seluruh pandangan kita. Kamu memang tidak berhenti percaya bahwa Tuhan ada. Tetapi perlahan-lahan masalahmu mulai terlihat jauh lebih besar daripada Tuhanmu. Dan itulah tepatnya mengapa penyembahan di titik ini adalah hal yang paling sulit. Padahal penyembahan adalah hal yang paling powerful yang bisa kamu lakukan di tengah kepungan masalah. Ibarat sedang melawan gravitasi emosi yang paling keras di hatimu sendiri. Lalu sekarang, bagaimana cara Alkitab sesungguhnya saat menghadapi momen ketika semuanya terasa runtuh? Kedua, rahasia Daud saat kehilangan hampir segalanya. Ada satu momen dalam hidup Daud yang hampir tidak pernah diceritakan atau jarang. Bukan kisah Daud mengalahkan Goliat, bukan cerita Daud sedang menulis Mazmur, tapi momen ketika Daud hampir hancur total. 1 Samuel 30. Daud baru kembali ke kota Ziklag.
nama tempat di mana ia tinggal bersama pasukannya saat itu. Dan lihat apa yang ia temukan saat pulang, yakni kota itu telah dibakar habis. Istri-istri mereka diculik, anak-anak mereka diculik. Tidak ada yang tersisa satupun. Dan pasukan Daud sendiri mulai merencanakan untuk merajam dia dengan batu. Sudah musuh mengambil semuanya, sekarang giliran orang-orangnya sendiri yang mau menyerang dia. Tidak ada lagi strategi yang bisa menyelesaikan ini. Tidak ada rencana lagi yang cukup. Tidak ada harta. Tidak ada lagi orang yang bisa diandalkan. Ini titik nadir Daud. Ini malam gelap bagi jiwa Daud. Tidak ada jalan keluar bagi Daud. Lalu, apa yang Daud lakukan? 1 Samuel 30 ayat 6b. Tetapi Daud menguatkan hatinya dengan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Coba perhatikan apa yang tidak dilakukan Daud. Ia tidak mulai dengan mengukur seberapa besar masalahnya. Ia tidak mulai dengan sibuk mondar-mandir tidak jelas. Yang pasti, ia tidak mulai dengan menyelesaikan masalahnya dulu, baru menyembah. Daud memulai dengan mengubah pusat kekuatannya dari keadaan di luar ke Tuhan di dalam. Dan kata yang digunakan di sini bukan Daud langsung berdoa aja. Kata aslinya adalah cazak, artinya menguatkan, mempererat, mencengkram dengan kuat. Artinya Daud secara aktif memilih untuk mencengkram Tuhan saat segalanya ingin terlepas dari dirinya. Sekarang kita sudah mengetahui kalau Daud tidak mengubah keadaannya dulu, baru menyembah. Ia mengubah pusat kekuatannya dulu, baru keadaan mulai bergerak. Maka hasilnya apa? Daud berhasil memulihkan segalanya. Coba lihat sendiri di 1 Samuel 30 ayat 18-19-nya. Tidak ada satupun yang hilang. Tapi bagaimana sih cara seseorang bisa menguatkan dirinya di dalam Tuhan ketika perasaannya sudah benar-benar hancur? Ketiga, mengapa firman Tuhan adalah kunci penyembahan? Ada sebuah prinsip yang mungkin belum pernah kamu dengar dan tak boleh terlupakan. Bahwasanya kamu tidak bisa menyembah Tuhan dengan apa yang tidak ada di dalam pikiranmu saat itu. Kamu hanya bisa menyembah dengan apa yang kamu ingat tentang Tuhan. Coba pikirkan, ketika tekanan hidup menghantam kamu sangat keras, apa yang keluar dari mulutmu? Kalau yang selama ini kamu isi di pikiran adalah berita buruk, skenario terburuk, prediksi negatif, maka saat badai datang, yang keluar adalah kepanikan, yang keluar adalah kata-kata yang melemahkan, yang keluar adalah aku tidak bisa, ini mustahil, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak adil. Tapi coba bayangkan sebaliknya. Coba ada satu baris firman Tuhan yang sengaja kamu simpan, yang kamu hafal terus, yang kamu percayai, dan yang kamu sudah renungin siang dan malam. Misal, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saat badai menghantam, kalimat itu akan aktif dengan sendirinya. Seperti sistem imun yang sudah tahu cara bekerja karena sudah dilatih. Kalimat itu menjadi bahan bakar yang menjaga imanmu tetap menyala. Daud melakukan ini secara konsisten sepanjang hidupnya. Lihat Mazmur 42, ketika jiwanya gelisah dan tertekan, Daud tidak menunggu perasaannya baik dulu baru memuji. Ia berbicara kepada jiwanya sendiri. Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah.
Perhatikan, Daud tidak berkata, "Aku tidak merasa tertekan." Ia mengakui tekanannya, lalu mengarahkan jiwanya ke Tuhan. Bukan dengan menyangkal realita, tapi dengan menempatkan Tuhan di atas realita. Maka ingatlah selalu, satu baris firman yang kamu hafal bisa mengubah seluruh arah hari terburukmu. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah penyembahan hanya soal membuat diri merasa lebih baik? Keempat, apa yang sebenarnya terjadi saat orang percaya menyembah? Banyak orang berpikir penyembahan adalah terapi emosi, cara untuk merasa lebih baik, semacam meditasi versi Kristen untuk memvalidasi bahwa kita anak Tuhan. Dan memang secara ilmiah, penyembahan mengaktifkan respon relaksasi di dalam otak. Kortisol turun, dopamin naik, kamu akan merasa lebih tenang saat menyembah. Tapi itu sebenarnya bukan tujuan utamanya. Jadi, ketika kamu menyembah di tengah masalah, kamu itu tidak sedang menghibur dirimu sendiri. Nyatanya, kamu sedang membuat pernyataan tentang siapa yang memegang kendali. 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Maka penyembahan adalah tindakan mengingat bahwa kamu tidaklah sendirian, bahwa di dalam kamu telah tinggal Dia yang lebih besar dari masalahmu, bahwa tidak ada situasi yang terlalu besar untuk Tuhan bisa selesaikan. Musuh ingin kamu fokus pada besarnya masalah. Penyembahan membalik perspektif itu, karena penyembahan akan mengingatkanmu betapa besarnya Tuhan itu. Ada sebuah peristiwa di 2 Tawarik 20 yang sangat gamblang menunjukkan hal ini. Jadi tercatat, Raja Yosafat sedang menghadapi 3 pasukan besar yang datang menyerang sekaligus. Lalu apa strategi perangnya? Coba baca dan kamu akan terkejut. Ia menempatkan para penyanyi di barisan depan, bukan prajurit, para penyanyi pujian. Dan saat mereka mulai memuji, musuh mereka justru saling berperang satu sama lain. Tidak ada satu prajurit Yosafat pun yang perlu mengangkat pedang. Maka penyembahan bukan pelarianmu dari medan perang. Penyembahan adalah strategimu di medan perang. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ultimate-nya. Bagaimana jika keadaan masih belum berubah setelah kita menyembah? Kelima, mengapa penyembahan tetap layak dilakukan walau keadaan belum berubah? Ini adalah pertanyaan yang paling jujur dan kamu berhak mendapatkan jawaban yang jujur pula. Ya, ada saat-saat ketika kamu menyembah, situasinya tidak langsung berubah. Tagihan masih ada, penyakit masih ada, kepedihan masih ada. Dan di titik itu ada suara yang berbisik, "Lihat, tidak ada yang berubah, ini tidak berguna." Tapi ada satu hal yang perlu kamu pegang dengan sangat erat. Mazmur 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ayat ini tidak mengatakan bahwa masalahmu langsung selesai saat kamu menyembah. Sepanjang malam artinya ada proses. Tetapi yang terpenting, ayat ini sejatinya mau mengatakan kepada kita bahwa dalam hidupmu itu ada yang tidak pernah berubah di balik semua yang berubah, yakni karakter Tuhan yang setia. Kasih-Nya tidak pernah surut, rencananya tidak akan pernah gagal. Jadi, penyembahan adalah
Pernyataan kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap layak dipercaya, bahkan ketika hidup belum sempurna. Dan ada sesuatu yang terjadi secara diam-diam di dalam dirimu saat kamu terus menyembah, meski keadaan belum berubah. Ketakutanmu perlahan kehilangan cengkeramannya, kecemasanmu mulai kehilangan otoritasnya, dan kamu mulai menyadari kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Karena kamu tidak lagi hanya bertahan hidup, kamu sudah mengambil langkah paling strategis, yaitu merebut kemenangan dari dalam. Dan itulah yang Alkitab maksud dengan lebih dari seorang pemenang. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kamu tidak menang karena masalahmu sudah selesai. Kamu menang karena kamu tidak pernah berhenti menyembah Dia yang memegang keputusan akhirnya. Haleluya, amin. Sekarang kita mau mengakhirinya dengan doa bersama. Dimanapun kamu berada, ambil posisi tenang. Dan ikuti doa pendek ini bersama saya, kalimat per kalimat, bisa dalam hati maupun bersuara. Tarik nafas dan biarkan tenang itu hadir. Karena kita lagi mau melakukan hal yang paling powerful di tengah kepungan masalah. Mari kita berdoa. Tuhan, saya datang kepadamu. Bukan karena saya sudah kuat, tapi justru karena saya membutuhkan kekuatan-Mu hari ini. Saya mengakui bahwa saya sering lebih fokus pada besarnya masalah daripada besarnya Engkau. Ketakutan sudah terlalu lama menjadi bahasa pertama saya. Dan kecemasan terlalu sering mengambil tempat yang seharusnya milik-Mu. Hari ini saya memilih untuk menggeser pandangan saya dari masalah yang besar ke Tuhan yang jauh lebih besar. Firman-Mu berkata bahwa tangisan boleh bertahan semalam, karena sukacita akan datang pada pagi hari. Saya percaya itu. Maka saya menyembah-Mu hari ini. Bukan karena keadaan saya sudah baik, tapi karena Engkau tetap baik di tengah keadaan yang belum baik. Saya serahkan semua yang tidak bisa. Saya kendalikan ke dalam tangan-Mu. Karena tangan-Mu jauh lebih layak dipercaya daripada kemampuan saya. Dalam nama Yesus yang sudah mengalahkan maut, kubur, dan segalanya. Haleluya, amin. Kalau video ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, sesuatu yang sudah lama kamu pergumulkan, sesuatu yang kamu butuhkan tapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, itu bukan kebetulan kamu ada menonton video ini. Maka tinggalkan satu kata di kolom komentar.
Satu kata yang mewakili apa yang sedang kamu hadapi hari ini. Apapun, banyak yang akan membacanya dan kita akan mendoakannya bersama. Akhir kata, jika berkenan berikan like, share, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Tetap menyembah, tetap percaya. Dia tidak pernah gagal. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.